hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Biar kami menyerahkan semua ke dalam tangan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami tidak menoleh ke belakang, ada Engkau bersama kami Yesus. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Satu hal yang selalu kita percayai, bahwa setiap langkah kita, ketika kita bersama Tuhan, kita tidak pernah salah dan kalah. Amin. Kita percaya dalam hidup ini, ujian seberapa besar pun, kalau kita bersama Yesus, maka kita selalu menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Setiap saat aku berdoa, bersujud kepadamu Tuhan, dengan tetesan air mata ini, ku mohon ampun atas segala dosaku. Tak pernah Kau meninggalkan aku di saat aku di dalam cobaan ini. Engkau selalu menggendong aku, menolongku dan menguatkan aku. Aku yang lemah ini, aku dikuatkan oleh kasih-Mu. Aku yang lemah ini, Kau pulihkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau rela mati demi kami Tuhan, di kayu salib
hanya menebus dosa kami. Engkau rela mati demi kami, Tuhan. Kuasa-Mu selalu menjadikan kami benar. Haleluya, 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 amin. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar kasih. Haleluya. Ya, ya, puji Tuhan ya untuk pujiannya, luar biasa suaranya ya, khas ya untuk Pak Nikolas. Ini apa Tuhan suara berkati. 2023, Bu. 23 Tahun 2023 persembahkan harus lebih baik. ya, lebih baik persembahan untuk Tuhan ya. Pujian datang dari Amin. Tuhan dan dipuji ya, suaranya khas. Nggak bisa yang niru ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ya, saat ini silakan Pak mungkin untuk firman-Nya dibagikan. Kita akan mendengarkan firman-Nya saat ini untuk Pak Nikolas. Silakan untuk firman-Nya. Baik. Terima kasih. Ya, Pujiannya. kita berdoa sebentar. Satu lagu pujian sebelum saya membawa firman. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin, haleluya, Tuhan berkat. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa, kami rindu akan kasih-Mu. Kalau kami hari ini boleh masuk ke Zoom FM di tubuh Kristus Silah ini adalah bukan kebetulan, tapi nyata. Engkau mengundang hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Berkati Gembala, Ibu Eliezer, dan juga kami semua yang hadir di sini. Kami percaya bahwa jiwa-jiwa yang dimenangkan itu berasal dari Engkau, Tuhan. Tapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, agar apa yang menjadi teguran, apa yang menjadi ingatan, sehingga kami boleh sadar untuk selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan yang baik yang Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih, kami percaya Bapa, bahwa hari ini, awal pertengahan hingga selesai hamba bicara, adalah suara-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu, dari pikiran, dari mulut hamba-Mu, serta hati hamba. Terima kasih, kami percaya bahwa rahmat dan berkat hidup ini adalah anugerah dari-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kita percaya, katakan haleluya, amin.
Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Kita percaya bahwa apa yang menjadi tema ini sangat unik ya menurut saya. Tapi inilah yang Tuhan mau kepada kita. Karena terus terang, kita selalu hidup di dunia tentu akan menjadi sahabat dunia. Ketika kita salah langkah, maka dunia ini siap menghancurkan kita. Ketika kita salah langkah, maka banyak anak-anak Tuhan yang terpecah belah. Di dalam dunia ini kita dihadapkan dua pilihan. Satu, ketika kita menjadi menjadi sahabat Allah atau menjadi sahabatnya iblis. Ada dua pilihan, tergantung kita. Dan satu hal di dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat 1-5 ini memberikan satu ilustrasi bahwa dunia ini menawarkan, jangankan kita ditawarkan, Yesus pada saat dicobai pun ia ditawarkan atau dicobai atau diuji atau diberikan satu wejangan yang luar biasa oleh iblis. Kalau engkau mengikuti aku, akan kuberikan dunia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang terjatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di sini kita melihat bahwa ada hal ketika kita kuat melawan kuasa kegelapan itu, maka kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Karena kita punya pedang roh yang hebat. Apa sih ciri-ciri orang yang bersahabat dengan dunia? Tentu kita baca di ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas. Dan ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Di ayat 1 dikatakan, penguasaan diri dikendalikan oleh nafsu duniawi. Hawa nafsu, kalau firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa daging kita lemah, roh kita menurun. Hati-hati. Dan ini adalah menjadi satu batu sandungan buat kita. Kenapa saya setiap hari berdoa? Kenapa saya setiap hari dekat kepada Tuhan? Kok bisa saya terjatuh? Berapa banyak yang kita dengar bahwa seorang hamba Tuhan, dia dekat sekali dengan segala pelayanannya, tetapi kita dengar bahwa dia terjatuh di dalam roh perzinahan. Berapa banyak hamba Tuhan yang terjatuh masalah mamuk. Kadang mereka tahu, dan mereka tahu sekali bahwa uang adalah segala-galanya untuk kita melakukan pekerjaan. Tapi ketika ia mencintai uang, maka cinta uang itu adalah sumber malapetaka buat kita. Kedagingan. Terus kedua, kita lanjut kepada ayat kedua. Di pengkhotbah ya. Ayat kedua ini dibacakan, oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Maksudnya apa? Ya kan? Ketika orang-orang pergi bersama Tuhan, maka ia jauh lebih baik nikmatnya hidup di dunia ini daripada kita hidup dan jauh daripada Tuhan. Secara materi, uang ada. Secara mungkin rumah cukup mewah. Mobil yang enggak usah Lamborghini, tapi Alphard lah ya kan. Itu kemauan kita ya. Berdoa setiap hari. Tapi ternyata luar biasa, doanya dikabulkan. Ketika dikabulkan doa itu, saya sedikit bersaksi, tapi saya tidak sebut sahabat, namanya siapa. Tadinya dia buka usaha kecil. Usaha kecil ini dia berdoanya rajin sekali. Tiap minggu dia ke gereja, dia ikut komunitas. Bahkan dia berjanji kalau ada satu buka rumah makan yang mewah, lantai 2-nya akan dijadikan rumah Tuhan. Oke, Tuhan kabulkan. 1, 2, ya kan rumah makan. Oh Tuhan kabulkan. Apa yang terjadi? Lantai 2 tidak dibikin ruang doa, tapi dikosongkan seperti itu aja. Oke, bertumbuh lagi rumah makan yang ketiga.
Rumah makan ketiga lebih mewah lagi, ada di Puri Indah. Rumah makan keempat ada di Alam Sutra. Rumah makan kelima ada di BSD. Luar biasa. Dengan aset, maaf ya, kita bicara nilai cukup besar, sampai ratusan miliar. Dan dia bersaksi di FGB Man, dia lupa Tuhan. Dia lupa Tuhan, yang diingat adalah dunia. Ya kan? Maka di sini, di satu ayat, ketika saya memberikan tema, menjadi sahabat dunia, ini yang terjadi kepada kita. Dia lupa Tuhan, dia ingat satu orang yang memang mencintainya, tapi bukan istrinya, tapi orang lain. Istrinya mencintai sangat, ya kan? Tapi biasanya orang itu ketika orang selalu mengatakan rumput tetangga lebih hijau, ya kan? Maka dia bermain dengan hal-hal yang negatif. Dia melakukan perbuatan-perbuatan itu tanpa pernah berhenti. Ketika waktunya tiba, Tuhan hanya mengingatkan dan menyadarkan. 10 tahun kemudian, 10 tahun kemudian mulai turun. Turun, sampai dia ke bawah dan semuanya habis. Tidak ada yang tersisa. Hati-hati. Maka dia bersaksi, dia katakan, saya menyesal. Saya meninggalkan Tuhan. Bahwa saya saat itu cuma satu. Saya pikir kalau di gereja dengan doa di rumah itu sama saja. Komunitas saya nggak pernah pergi lagi. Saya pikir orang sahabat-sahabat itu di komunitas maunya uangnya dia. Dan ini yang menjadi kesalahan-kesalahan ini. Maka belajar dari hal seperti ini, saya terima kasih kepada Tuhan bahwa saya diperhadapkan dengan pesaksi yang luar biasa. Bahwa sampai saatnya tiba dan saya seperti itu, saya nggak akan melakukan itu. Saya takut. Nah, maka sekarang ketika saya ditawari dengan pekerjaan-pekerjaan yang sungguh terlihat dalam dunia ini mengagumkan dan uangnya terlihat luar biasa, saya takut. Tuhan, kalau bukan buat saya, jangan Tuhan. Kenapa? Saya tidak mau lebih menderita dan jatuh ke dalam dosa. Biarlah saya seperti ini, saya masih bisa melayani, anak istri saya damai, sudah tenang, seperti itu ya. Jadi, sifat penguasaan diri dan kesombongan kita buang jauh-jauh. Lanjut kita ke ayat ketiga. Ayat ketiga ini, tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari, yaitu orang yang dikuasai oleh egoisme, ya kan? Orang yang merasa dirinya ego, merasakan keuangan yang kuat dan kesombongan itu akan muncul. Maka Tuhan sudah nomor 2. Tuhan nomor 2. Jadi kalau saya memberikan satu ilustrasi ini, ketika kita hidup bersama Tuhan, maka lakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat itu pasti berkat dari Tuhan, bukan berkat dari dunia. Tapi orang dunia menyatakan, saya berhasil karena orang itu. Saya berhasil karena saya kenal dia. Saya berhasil karena saya kenal menteri itu, dan sebagainya. Maka Tuhan sudah nomor 2. Hati-hati. Dan di sini kita melihat sekali bahwa ada hal banyak yang kita lupa. Coba kita lanjut ke ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dan orang yang bersahabat dengan dunia adalah musuhnya Allah, ya kan? Maka itu saya katakan di dalam sharing firman yang singkat ini, cepat sekali waktunya ya. Di dalam sharing firman yang singkat ini ada banyak hal yang memberikan satu arti yang luar biasa kepada kita, bahwa hati-hati dengan dunia ini. Dunia menawarkan berbagai macam hal yang menurut menarik. Jadi saya katakan kepada anak-anak saya, lakukan pekerjaan, apa maunya Tuhan.
Maka kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu luar biasa. Kalau saya baca firman Yusuf, saya pasti menangis. Kenapa? Yusuf, saya ambil singkatnya saja. Yusuf itu kenapa dia dibuang? Kenapa dia mau dibunuh? Karena dia diajarkan oleh Isai bapaknya itu adalah orang yang jujur ya. Dan dia selalu mengadu. Yusuf ini tukang mengadu. Di dalam keluarganya tukang mengadu. Kalau adiknya berbuat gak baik, dia mengadu. Kalau kakaknya berbuat jahat, dia mengadu. Nah, kalau orang yang tukang mengadu atau orang yang bersih, itu paling dibenci. Dalam lingkungan kita pun seperti itu. Pasti. Tapi hebatnya Yusuf, ketika dia dijual dan dia ada di posisi tempat Om Potifar, dan dia tergoda, dan dia digoda, tetap dia kuat. Masuk ke penjara 3 tahun, apakah dia bisa menuntut istri Potifar karena memfitnah dia? Hebat Yusuf tidak. Dia tidak ingat lagi kesalahan istri Potifar. Dia tidak pernah dendam dengan kakak dan adiknya. Bahkan saat dia menjadi wakil Firaun, yang pertama dia ingat adalah ayahnya. Ayahnya yang dicintainya. Bahwa dia harus menolong ayahnya yang menderita saat itu. Apakah banyak di antara kita sekarang ini? Mungkin di tubuh Kristus ilahi ini, kita semua adalah orang-orang yang terpilih. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita ingat sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah, di bawah kita harus kita tolong. Itu penting sekali. Tapi biasanya ketika kita ada di atas, kita lupa melihat ke bawah. Kita lupa akan pernah terjadi bahwa kita mulai naik tangga ketika tahap demi tahap. Kita lupa kepada orang-orang yang pernah menolong kita. Aduh, ampun, jangan sampai terjadi seperti itu. Ketika kita melupakan orang yang pernah menolong, yang dipilih oleh Tuhan, siap dia akan hancur. Dan banyak ini kejadian. Ini mengerikan, ya kan? Maka orang itu, ketika saya merasa ditolong oleh Ibu Esther, Ibu Elia Esther, saat saya sulit, saya saat mungkin nggak makan, ya kan? Adalah bukan Ibu Elia Esther yang saya ingat, adalah Tuhan memilih ibu. Tetapi ketika saya ingat kebaikannya aja, kebaikan saya nggak usah membalas sesuatu, saya ingat, oh ya Tuhan, Ibu Elia pernah menolong saya, atau mungkin di sini ada yang lain yang pernah menolong saya. Itu adalah doa. Doa bahwa kita ingat kepada orang-orang yang dipilih Tuhan yang pernah menolong kita. Itu yang terjadi pada Yusuf. Karena Yusuf sejak umur 30 sampai 100 lebih, dia tidak pernah mau menggantikan Firaun seperti Kenaro. Hebat Yusuf itu. Dia nggak pernah ingin menjadi raja. Dia apa adanya. Selama dia bisa membela Firaun, dia akan bela habis-habisan. Maka cara-cara Yusuf ini yang benar, ya kan? Maka kalau kita menjadi pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang benar. Menjadi sahabat dunia ini repot. Saya katakan banyak sekali yang saya temui ketika dia sakit keras, dan ketika kita doakan, saya merasakan ada sesuatu hal bahwa orang ini seperti ini. Roh Kudus bicara orang ini seperti ini. Ya, cukup kita doakan aja. Kalau soal sembuh dan tidaknya itu adalah rencana Tuhan. Tapi ketika saya pernah mendoakan seorang yang sakit, tidak hamba Tuhan, dan dia mualaf. Setelah kita doakan, mungkin ini saya pernah bersaksi, besok dia menelpon kita, Pak, tadi dokter menyatakan bahwa saya sudah tidak cuci darah lagi selamanya, dan saya sudah sembuh. Terima kasih atas doa. Puji Tuhan. Itu karya Tuhan. Kira-kira jam 1 dia telepon, Pak, saya tidak sembuh. Saya masih tetap sakit seperti kemarin. Coba. Dia meniadakan kebaikan Tuhan. Dan dia mencoba berkompromi dengan kuasa kegelapan supaya ia mendapatkan uang dari sakit. Apa yang terjadi? Sore dia dipanggil oleh Tuhan. Hati-hati. Meniadakan kebaikan dan meninggalkan Tuhan dengan cara Tuhan mengajak sahabat atau siapapun untuk berdoa, itu adalah hal yang terbaik. Tetapi kalau ketika kita meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Maka Tuhan
tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita marah, Tuhan tidak pernah marah. Kita benci siapapun, Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan selalu mengangkat tangan dan selalu ingin memeluk kita. Maka di dalam perikop yang singkat ini saya katakan, kita lanjut kepada Roma 8 ayat 6-7. Dikatakan bahwa sebentar. Roma 8 ayat 6-7. Mungkin Ibu Elia bisa bantu saya membaca. Di sini dikatakan di Roma 8 ayat 6 sampai dengan 7, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Sampai 7, Pak? Yes, terima kasih. Iya. Ya, Tuhan berkati. Hmm. Keinginan, kita tahu bahwa firman Tuhan ini luar biasa yang menegur kita. Keinginan daging adalah maut. Ya, tetapi keinginan roh adalah hidup, damai sejahtera. Tahu kita sebagai anak Tuhan mengerti ini. Tapi justru itu yang kita langgar dan kita lawan. Ini, kuasa kegelapan itu adalah sikapnya mendakwa dan membinasakan. Jadi hari-hari ini coba, saya hanya mengatakan syukur kepada Tuhan. Saya memang hari ini tidak banyak pelayani keluar dan sebagainya. Tapi saya tahu Tuhan, apakah dalam setiap pekerjaan ini saya bukan melayani? Saya berpikir seperti itu. Dan Roh Kudus bicara, ketika kamu mendapatkan pekerjaan itu sama dengan melayani. Lakukan dengan baik dan berikan satu hal di wajah kamu itu wajah Kristus yang sifatnya kasih, sehingga orang tahu bahwa oh ini anak Tuhan. Maka ya seperti itu, ketika kita melakukan yang baik kepada karyawan kita, kepada sahabat kita, kepada siapapun, maka di situ terlihat bahwa Tuhan berkarya dalam diri kita. Maka coba kita katakan, sebab di ayat 7, Roma 8 ayat 7 tadi, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Terkadang keuntungan yang memperlihatkan bahwa sesuatu yang melanggar undang-undang sering kita terobos, sering kita terjang karena keinginan daging tadi. Seolah-olah kita mendapatkan sesuatu itu adalah untuk menghidupi diri kita supaya kita kuat di hadapan manusia. Kita dilihat orang penting. Dengan mobil mewah, dengan segala yang mewah, kita adalah orang yang nomor satu. Itu dulu. Tapi sekarang saya katakan bagaimana kalau kita digambarkan seperti sahabat saya tadi. Dia terjatuh dan lemas. Sampai sekarang nggak ada informasi sama sekali. Dan semua rumah makannya tutup semua. Itu terjadi sebelum COVID itu sudah rontok semua. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan sesuatu yang jahat. Sudah dalam keadaan sulit, sudah semua yang semakin terjatuh, dia tetap bermain dengan pelakon. Ini hati-hati sekali. Ya, maka saya diajarkan seperti itu. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini, kalau istri saya ada di Singapura, mungkin 2 minggu, ia tenang dan damai. Nggak pernah dia curiga dengan saya, apalagi saya, karena istri saya juga pelayanan di sana. Dan saya melakukan setiap langkah ketika ia menelpon, pasti saya angkat. Nggak pernah saya nggak angkat. Kalaupun ada meeting sebentar, pasti saya akan telepon balik. Kenapa? Kalau nggak diangkat, curiga juga. Ya kan? Jangankan istri, temen aja kalau nggak diangkat, wah ini apa ini? Seperti itu ya. Apalagi istri, ya kan? Nah, yang saya anggap adalah pasangan, anak-anak kita mencontoh kita. Benar nggak bapak gua? Ya kan? Benar nggak ya pelayanannya? Benar nggak? Selalu seperti itu. Maka apa yang kita tanam, itu akan kita tuai. Maka terima kasih hari ini, Ibu Elia Esther yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sharing, untuk memberikan ingatan. Maka akhir daripada firman ini saya katakan bahwa jangan sia-siakan waktu. Karena ketika kita melakukan pekerjaan ini untuk kuasa kegelapan,
maka iblis akan mendakwa kita. Kita akan lari kemana? Tentu sudah tahu kita akan lari kemana. Ingat, semakin kita tua, semakin kita berumur. Semakin, kalau orang katakan ya, lu udah bawa tanah ya, seperti itu. Artinya apa? Kita diingatkan bahwa seharusnya kita dekat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan ketika kita melakukan itu, maka saya katakan, lihat orang-orang tua yang digandeng-gandeng, dibopong-bopong, menderita, sangat menderita. Maka ketika kita lihat itu seperti itu, udah, saya katakan kita hanya bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Nggak bisa lagi kita melakukan egonya kita, kesombongan kita. Maka menjadi sahabat dunia, maka kita menjadi sahabatnya iblis. Menjadi sahabat Tuhan atau kasihnya kekasih Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Hidup benar dan jujur. Setia dan taat adalah senjata kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Damai sejahtera menyertai kita. Saya tutup doa sebentar. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa sharing hari ini mengenai menjadi sahabat dunia akan menjatuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang tidak luput dari segala salah dan dosa. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini ingatkan kami yang sakit disembuhkan, yang sedih Tuhan Kau hibur. Bahkan yang lemah Engkau kuatkan Tuhan kami di sini. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami di luar, bahkan mereka yang sakit di ICU, yang mereka mengalami kesulitan, tolong mereka dan kami Tuhan. Supaya Tuhan, banyak anak-anak-Mu Tuhan yang diselamatkan Tuhan. Jauhkan kami dari segala roh keputusasaan Tuhan. Apalagi akhir-akhir ini Tuhan, akan terjadi di sini Tuhan, yaitu persiapan pergantian presiden. Kau tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami minoritas, tapi kami menjadi pemenang. Biarlah kami menjadi kepala bukan ekor. Kau berkati Ibu Eliezer, sekeluarga Tuhan. Kau pimpin dia menjadi gembala yang baik. Dan Kau berkati semua jemaat yang hadir di sini. Agar kami semua mendapatkan impartasi Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami senantiasa hidup dalam naungan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa karena Engkau lah kami boleh hidup hingga hari ini. Terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah ini menjadi rahmat dan berkat bagi kami untuk melanjutkan hidup kami hari esok. Kami percaya hari ini besok ketika kami bersama Engkau, selamanya hidup kami tidak akan pernah goyah. Dan selamanya kami bersama Engkau Tuhan. Hidup damai dan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, anak cucu kami tidak akan pernah minta-minta. Dan anak cucu kami diberkati. Dan Engkau menggendong kami sampai memutih rambut-Mu. Di dalam nama Yesus kita percaya, katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Yes. Amin. Ya, Pak Terima Nikolas. kasih. Luar biasa ya firman-Nya. Ya, menjadi sahabat dunia ini mengerikan sekali ya. Ya, Iya. tadi disaksikan Ya. itu memang betul banyak orang terlena karena berkat. Nah, ini berkat sering menjebak ya. Nah, disinilah sebetulnya berkat bisa aja Tuhan menguji, betul nggak Pak ya? Berkat itu untuk Betul. siapa gitu. Nah, ya puji Tuhan kalau di sini masih ada yang menyadari berkat ini bukan untuk kita, tapi dialirkan kembali gitu ya. Nah ini, kenapa? Karena berkat ini memang Tuhan titipkan. Ya, yang penting kita pas butuh, pas ada, itulah yang kita syukuri. Amin ya, tadi firman Tuhan. Tadi di sini yang Pak Nikolas yang sampaikan di Yakobus 4 ya, ayat 1 sampai 5 belum dibacakan, saya akan bacakan ya Pak ya. Dikatakan di sini di ayat 1-nya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ini antara daging dan roh ya, berjuang ya Pak ya. Saling rebut, saling tarik-tarikan ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah di sini ya, mengingini sesuatu dengan hawa nafsu ini yang bahaya sekali Pak. Jadi segala sesuatunya betul kita lebih baik tanya sama Tuhan dan itu lebih baik ya daripada kita salah melangkah. Akhirnya yang ada apa di sini ya? Kenapa di sini? Karena kamu tidak berdoa, akhirnya pertengkaran, hawa nafsu, tidak puas diri, cemburu, marah, akhirnya apa membunuh ya? Kamu saling membunuh. Di sini ngeri sekali ya.
ini akhir zaman, jadi nggak bisa main-main juga. Yang tadi Bapak Nikola saksikan itu memang betul ngeri sekali ya. Itu perusahaannya bukan uang kecil ya, bisa habis-habisan ya Pak, Ya, gara-gara meninggalkan betul, Tuhan. betul. Nah di sini Ya. pada akhir zaman ini saat ini memang diuji anak-anak Tuhan ya. Bagaimana saat ini di dalam mengolah, di dalam pekerjaan, usaha apapun juga. Tadi pun juga adik saya mengeluh sama saya, katanya saya usaha kok sepi, katanya gitu, adik saya bilang gitu ya. Terus saya udah capek-capek, katanya pembeli berkurang. Saya cuma, sedangkan yang lain katanya ramai sekali. Saya bilang itu orang dunia, siapa tahu dia tidak kosong, saya bilang gitu ya. Berarti dia ada sesuatu yang punya pegangan. Nah kata saya berdoa aja sama Tuhan. Jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut, saya bilang tuh gitu. Kenapa kamu bersungut-sungut gak ada habisnya? Mengucap syukur aja, saya bilang kalau sepi juga. Karena Tuhan bisa aja memuji, kata saya gitu ya. Nah di sini. Jadi nggak puas gitu ya. Udah dikasih kerjaan, kasih usaha, nggak puas karena apa pembelinya berkurang. Nah di sini. Jadi betul, dalam segala hal kita harus bisa menyadari ada yang kurang. Apa yang kurang yang tadi Pak Nikolas katakan? Libatkan Tuhan. Kalau Tuhan libatkan, saya Ya. percaya semuanya akan berjalan baik-baik saja ya. Bisa bersukacita Amin. ya. Dalam sepi juga kita sukacita, nggak kehilangan damai sejahtera. Karena itu iblis ingin mencuri damai Amin. sejahtera kita. Ya, itu. Maka di sini dikatakan ya, yang ketiga dikatakan apa di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kamu Karena tidak kamu menerima apa-apa. Ya, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, di sini. Walau, Bahaya sekali ya, Pak. Berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Berarti salah berdoa. saya bisa tambahkan sedikit begini, Bu Elia. Ya, silakan, Pak. Kok sekarang ini akhir-akhir gereja dibuat seperti Gunung Kawi, Bu. Oh ya? Apa? Dia datang hanya untuk meminta sesuatu. Dia bukan datang Oh, untuk Tuhan. Dia hanya datang minta berkat. bahaya sekali nih ya. Jadi ada salah kaprah. Mengerikan ya kan? Ketika dia fine-fine aja seperti teman saya, dia nggak datang ke gereja. Tapi ketika dia ada masalah, dia datang. Apa nggak bedanya dengan dia datang ke Gunung Kawi atau mungkin ke rumah-rumah yang memang menjanjikan sesuatu, ya kan? Maka di dalam ayat 1 tadi persahabatan dengan dunia, hawa nafsu tadi, ya kan? Bahwa ya, memang betul. Iya. Orang tersebut masih dikuasai dan dikendalikan nafsu dunia. Wah, nafsu duniawi ngeri, Bu. Saya katakan begini, dalam perjalanan waktu ya, misal saya akan pergi ke suatu tempat sekarang ini, saya ngerti sekali. Kalau saya mau pergi ke suatu tempat, pasti ada halangan. Di jalan atau di mana. Jadi saya harus kuat. Dan demikian kita juga. Coba bayangkan, ketika kita tidak membawa bekal pada waktu kita mau pergi jauh, apa yang terjadi? Kita akan terbengkalai. Ketika kita tidak persiapkan pedang roh, saat kita akan melawan, maka kita akan kalah. Apa itu pedang roh? Persiapkan iman kita, roh kudus kita, berdoa kita jangan pernah lemah. Dan sekarang ini doa dengan dosa dekat sekali, Bu. Doa dan dosa hanya beda D-O-S-A. Kalau orang berdoa merasa dirinya bersih, merasa dekat kepada Tuhan, tapi keluar daripada doa, dia melakukan dosa. Ini mengerikan. Maka ketika kita berdoa, iblis menawarkan dosa. Ketika baru selesai berdoa, telepon berdering. Nih, ada proyek. Gimana? Kita sedikit ada KKN nih, kausi. Cuman kita berpikir mau terima atau enggak? Oh, sorry, Pak. Mungkin dulu ya. Habis sekarang kita nggak terima lagi pekerjaan. Oh, nggak terima? Enggak. Maaf ya, Pak ya. Saya mundur dari itu. Karena apa? Sekarang beda, Ibu. Sedikit salah panggil KPK. Sedikit salah panggil BPK. Apa yang terjadi kita? Kita nggak punya pembela saat itu. Ketika kita didakwa dan kita dinyatakan salah, teman jauh, Bu. Kabur semua. Kabur semua lari. Maka saya katakan ketika hal itu doa dan dosa dekat sekali. Kemarin saya khotbah di GBI Silo itu. Saya hanya katakan doa dan dosa. Doa itu dekat sekali dengan dosa. Ya kan? Hati-hati. Karena apa? Semakin ada dekat, Anda akan ditawarkan iblis bermacam-macam. Ya kan? Semakin akan berdoa untuk kesembuhan, maka iblis menawarkan
sesuatu yang lain, maka kita harus kuat. Seperti itu. Iya. Baik, Ibu. Amin. Betul. Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Ini untuk mengingatkan kita juga ya. Jadi waspada akhir zaman ini, betul ya. Tadi Pak Nikolas bilang tawaran-tawaran itu semakin banyak, godaan-godaan ya. Ini Ya. kalau anak-anak Tuhan nggak teruji di mata Tuhan, gagal ya. Karena iblis Gagal. juga tidak mau kita diselamatkan, tapi dengan caranya dia beribu-ribu pengalaman. Iblis itu udah pengalaman ya, bisa menggocok kita. Kalau kita tidak kuat iman kita bisa terpleset ya. Nah, ini satu peringatan buat kita semua ya. Kenapa kita harus menyadari segala sesuatunya. Jangan kita diberkati dipegang sendiri sementara yang lain kelaparan. Lalu kita meremata, itu juga Ya. bahaya sekali. Kita tidak boleh seperti itu ya. Saya suka kalau saya tuh diberkati Pak, langsung saya mikir si A, si B, si C untuk memberkati gitu. Kenapa? Karena saya bukan untuk saya sendiri. Bisa aja Tuhan memberkati, coba untuk dirimu sendiri apa untuk dibagikan lagi. Tapi saya membagikan Ya. juga yang ditanamkan oleh Tuhan kepada siapa yang harus saya berikan. Nah ini, itu yang Tuhan suka gitu ya. Kenapa? Maka berkat itu akan mengalir terus. Puji Tuhan ya. Amin. Saya tuh bersyukur sekali ya. Saya memang suka membagikan segala sesuatu, tapi dan anehnya, saya juga di rumah nggak pernah kehabisan tuh makan, ada aja makanannya. Yes. Saya juga bingung dari Amin. mana tuh ya. Dia tadi yang kasih makanan aja udah ada 2 orang yang kirim makanan. Bu, ini dari siapa lagi? Nah ini, kenapa? Luar Makanan biasa. aja belum selesai, Haleluya. datang lagi makanan lagi kiriman. Saya pikir Tuhan kau dahsyat, kenapa? Karena saya suka nabur. Saya memikirkan orang-orang Ya. kecil, terus terang. Kenapa saya terenyuh sama orang-orang kecil ya, gitu. Kenapa saya terbeban? Kalau saya diberkati, saya memberkati lagi, gitu. Kenapa? Ya tadi katakan, itu yang hukumnya kasih, ya. Jadi kasih kepada siapa yang ditanamkan oleh Tuhan, itu yang harus kita berikan. Kalau nggak ditanamkan sama Tuhan, saya nggak akan berikan. Karena itu Roh Kudus yang mau. Yang dikatakan apa? Sekarang orang banyak yang tadi Bapak katakan, gereja itu seperti gunung kawi, ya. Sesuatu, ya. Terus terang Pak, gembala saya itu memang orang ada, yang orang berduit ya. Jadi jemaatnya itu mengandalkan gembala gitu. Minta-minta gitu, Ya. kesian. Saya kesian gembalanya gitu ya. Diperdaya. Dia orang mampu tapi pura-pura miskin. Kan apakah Tuhan tidak Ya. tahu gitu ya? Tuhan kan tahu gitu ya. Saking baiknya gembala kita ini sampai dia memberkati tiap bulan ya. Kalau saya mau nakal, saya juga bisa buat seperti itu, tapi kan saya takut Tuhan, betul nggak Pak? Tuhan tuh melihat gitu Ya. kan. Kamu tuh masih kecukupan. Ini banyak seperti itu Pak. Orang ada masih kayak pengemis gitu, minta-minta gitu. Nah disitulah. Jadi ukuran imannya sampai seperti itu. Sebetulnya Tuhan sedang menguji. Musinya ya, disinilah kita diuji sama Tuhan. Lulus enggak kita ujian ini untuk mendapatkan surga. Ya. Nah ini hal yang kecil yang tadi Bapak katakan, makanya menjadi sahabat dunia itu kompromi dengan dunia. Ini yang Yes. saya takutkan sekali ya, ini bagus sekali temanya ini ya, menjadi sahabat dunia itu seperti apa. Banyak orang semakin diberkati semakin pelit. Ada yang begitu Pak. Hitungan sama Ya. sekali. Ya ampun, kata saya hitungan banget kata saya gitu ya. Nah itulah. Kita kalau untuk Tuhan kita memang royal. Ya, nah di sini. Jadi saya mengucap syukur ya firman ini menjadi sahabat dunia ini. Jangan jadi sahabat dunia. Kita menjadi sahabatnya anak kerajaan surga. Maka nama kita tercatat di Amin. surga. Luar biasa ya. Di sini Pak saya sampaikan lagi di ayat 4 di sini tadi saya katakan ya. Ya. Hai Ya, kamu kamu. orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya Yang menjadi dirinya Allah. musuh Allah. Ya. Serem banget ya Pak. Kalau kita sahabat dunia, jadi musuhnya Allah. Kalau saya lebih baik jadi sahabat Tuhan aja, biarin aja dimusuhkan sama orang. Ya, kenapa? Karena orang memusuhi itu karena dia nggak klop dengan kita, dia memusuhi kita. Kenapa? Karena kita tidak setuju dengan keinginannya. Hanya kita dimusuhi, biarin aja. Masih banyak orang yang lebih baik lagi. Kalau saya simpel punya pikirannya, Pak. Orang nggak suka sama saya, nggak dipusingin, masih banyak yang lain. Buat saya ambil Ya. simpelnya aja, gitu ya. Maka di sini ayat 5 yang terakhir katakan ya, janganlah kamu menyangka bahwa kita Janganlah suci kamu tanpa menyangka. alasan, berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diinginnya dengan, nah di sini Tuhan Cemburu. cemburu.
Kenapa Tuhan cemburu? Karena firman tidak dilakukan. Ya, kenapa engkau bersahabat terus dengan dunia, tidak melepaskan dunia, kata Tuhan. Ini gagal total. Ya, luar biasa nih Pak Nikolas firmannya ya, temanya menjadi sahabat dunia. Saya suka tantangan ini. Kenapa? Ayo saat ini. Mata kita ada di mana saat ini? Masihkah kita memegang sesuatu, apakah kita bisa melepaskannya? Nah, di sini. Orang kadang-kadang diberkati bukannya semakin royal, semakin pelit, semakin hitung-hitungan. Ya, ini bahaya sekali. Kalau saya diberkati, malah saya memberkati. Karena memang itu saya maunya seperti itu. Punya impian kepada Tuhan. Tuhan, aku memberkati ke ini loh, ke ini, ke orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Inilah ya. Cuman saya terbatas, jadi saya juga memberikannya juga terbatas gitu. Nah ini, jadi ini yang Tuhan cemburu karena engkau tidak mengikuti rencana firman Tuhan, tetapi engkau mengikuti secara dunia. Maka Tuhan ya diinginnya dengan cemburu di sini. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan, berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diinginnya dengan cemburu. Nah di sini. Iya, puji Tuhan Pak Nikolas firmannya ya yang Bapak kasih di Yakobus 4 ayat 1 sampai 5. Ya, luar biasa firmannya dan tadi kesaksiannya juga. Puji Tuhan. Ya, kita angkat satu pujian, gitu boleh angkat satu pujian ya. Saya minta. Siapa nih? Ada Pak Joni di sini? Pak Joni mau nyanyi. Pak Joni mau persembahkan satu pujian? Atau Pak Nikolas? Silakan. Ya, saya aja lah. Pak Nikolas saja lah. Pak Nikolas aja nih lagi ada artisnya. Bisa aja Pak Joni. Saya nggak berani kalau ada Pak Nikolas. Iya betul Pak, minder ya Pak. Suaranya soalnya Pak ya langka ya Pak. Langka ya. Ebit. Iya betul. Ebit kayak adek. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku mengerti, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Ya, saya minta untuk doa syafaat ya. Saya minta Ibu Yati, boleh doa syafaat Bu Yati? Silakan doa syafaat. Kita doa syafaat dulu ya. Silakan Bu Yati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan
buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Nikolas yang Tuhan, biar firman yang telah kami dengar Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat semua yang hadir Tuhan. Baik ini Zoom Tuhan maupun yang di rumah-rumah juga Tuhan. Engkau Yes. Tuhan melawat kami Tuhan. Engkau yang melawat kami Tuhan, mengurapi kami terus Tuhan. Biar sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat telah Engkau lepaskan, yang lemah sudah Engkau Amin. kuatkan kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Terus Tuhan pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin langkah kami terus Tuhan. Supaya kami terus mengiring Engkau Tuhan. Dan setia kepadamu Tuhan. Sampai pada akhir zaman ya Bapak. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Kami ucap syukur ya Bapak. Untuk persekutuan tubuh Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Makin banyak Amin. jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai Bu Elia juga Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu ya Bapak. Untuk menuai banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati dia Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ucap syukur, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan tidak mudah Tuhan. Semakin hari makin banyak tantangan-tantangan di depan kami ya Bapak. Bangsa ini Betul. Tuhan menghadapi banyak problem Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Di Indonesia ada di hatimu, ada di pikiranmu, ada di rencanamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Indonesia Tuhan akan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Berkati dengan damai sejahtera dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, keamanan Tuhan untuk tahun politik tahun 2024 nanti Tuhan ada pemilihan presiden Tuhan Yesus. Biar Engkau angkat presiden yang takut akan Engkau Tuhan. Indonesia semakin Tuhan Yes. Amin. diberkati ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus. Sekalipun ada goncangan Tuhan Yesus. Semua roh-roh terorisme, roh-roh radikalisme semua. Kami tolak dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus negara ini Tuhan diberikan keamanan Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Satukan semua para pejabat Tuhan dari pusat sampai ke daerah ya Bapak. Biar ada unity Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus boleh menjaga NKRI ini ya Bapak. Dengan utuh ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kalau kami mau berpisah satu sama lain Tuhan. Kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Ya, mungkin boleh Pak Nikolas sekali doa berkat dulu, nanti kita baru sharingkan ya. Pak Nikolas, Baik. Ya, kita angkat kedua tangan. terima kasih Bapa di dalam segala kemuliaan-Mu. Berkati dan lindungi kami Tuhan. Ajari kami dengan segala anugerah kasih-Mu. Berkat-Mu berlimpah atas kami. Berikan anugerah keselamatan dalam hidup kami. Usaha, pekerjaan, pelayanan kami Tuhan. Karena damai sejahtera menyertai kami. Biarlah kami boleh mengangkat tangan Tuhan. Kami percaya berkat Engkau berlimpah atas kami semua Tuhan. Sehingga kami senantiasa mendapatkan kelimpahan kasih-Mu Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Kami tidak akan pernah Tuhan meninggalkan Engkau. Engkau menjaga, melindungi dan memberkati kami Tuhan. Sampai Maranatha, Engkau melindungi dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Luar biasa. Ya, terima kasih buat Bu Yati ya atas doanya. Buat Pak Nikolas juga ya, firman-Nya luar biasa, memberkati kita semuanya. Saat ini saya akan membacakan Salam. Tadi ada Pak siapa ini? Pak Komingwan, Salam. Komingwan, mana? Udah keluar ya? Ada, Bu. Ada. Udah keluar, Ibu. Shalom, Bu. Salam, ada Pak Komingwan. Ya. Ada. Iya, nih ada nih. Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Komingwan tentang ini menjadi sahabat dunia. Ya, Gembalanya ini langsung. luar biasa ya. Haleluya. Ya, ini luar biasa. Kita ini nggak boleh jadi sahabat dunia, tapi Iya, harus jadi betul. sahabatnya Tuhan ya. Amin. Betul, Ya. amin. Matius 6 ayat 21 ya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini Iya. setiap Itu. manusia nih. Ya, kita Haleluya. nggak munafik. Iya. Kalau punya mobil baru pasti yang dilihat mobil dulu ya. Tiap hari liatin terus mobilnya kalau yang baru ya. Sama Nan- sebaliknya kalau punya motor baru selalu maunya yang dilihat motornya aja ya. Tapi Tuhan mengingatkan Nggak kita boleh hari ini ya, psychology. jangan kita menjadi sahabat dunia, tapi kita adalah Tuhan. Amin. Amin. Karena di 1 Timotius juga ya, Timotius 6 ayat 10 ya, dikatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yes. Ya, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, banyak orang, ada sebuah lagu, saya ingat banget ketika saya melayani hari Natal ya. Apa sih yang dikejar orang di dunia ini? Uang. Ya, ada ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, dan malam? Uang, uang, uang. Nah, nyari tuannya gimana? Kapan-kapan kan? Kalau Haleluya. haleluya. Kalau orang terlalu itu ya, kalau udah diberkati bisa lupa Tuhan itu terlalu ya. Nggak boleh ya. Kita harus ingat segala sesuatu itu kan datangnya dari Tuhan ya. Kita yang memiliki hati. Amin. Jadi nggak boleh sombong juga ya. Boleh somse. Saya ingat itu kalau orang bilang bahasa bekennya somse. Sombong sekali. Nggak boleh ya. Saya percaya di tubuh Kristus itu nggak ada yang sombong ya. Semuanya Amin. luar biasa ya. Memiliki kerendahan hati ya. Juga saya lihat juga Ibu Elester ya. Gimana dia menjalani ibadah tubuh Kristus ilahi ya, dengan tentunya dengan penyertaan Tuhan ya. Oh ya, mau tanya itu Bu Elester, gimana si Parasman kabarnya? Kemarin saya habis ngebesuk Pak Rasman. Tadi baru saya tanya. Tadi udah cerita sama Pak Nikolas. Sudah saya besuk ke sana. Dia masih lemah kondisinya, gitu ya. Karena dia ada banyak yang nggak bisa masuk makanan, karena setiap masuk makanan tuh dia mual, pengen muntah terus gitu ya. Lambungnya nggak beres. Lambungnya kata saya ini nggak beres, saya bilang tuh ada nggak beres. Ternyata dia itu makan sambalnya banyak, nah di situ jadi rusak mungkin karena apa ininya lambungnya ya, mungkin kena luka atau gimana. Nah ini ya tapi puji Tuhan sih untuk darahnya sekarang nggak begitu pucat karena saya kasih vitamin juga, vitamin Sangobion saya belikan juga ke dia. Terus dia mau makan, tadinya kan dia nggak mau makan vitamin juga. Nah kata saya nih Pak Rasman penting nih, kata saya udah beliin obat, kata saya ini harus dimakan tiap hari 1. Nah semenjak dia udah makan, puji Tuhan sih nggak begitu pucat ya. Saya kemarin ke sana tuh enggak gitu. Ya jadi mendingan cuma saat ini cuma salah makan aja, jadi dia muntah-muntah gitu. Itu aja. Dukung ya teman-teman semua, kita doakan Pak Rasman supaya mujizat terjadi ya. Supaya nanti dia bisa melayani lagi. Saya udah berapa kali saya ke sana nengokin terus sama doain istrinya juga. Karena isinya kan nggak bisa lihat juga, kesian juga gitu. Oh iya. Ya, kesian juga sih gitu. Jadi kita butuh topang doa terus itu ya. Puji Tuhan anaknya udah besar-besar, jadi kebantu sama anak-anaknya gitu ya, ditolong. Aja sih, ya Komingwan. Ya, terima kasih Pak Nikolas yang sudah jadi berkat hari ini ya, saya terberkati sekali. Haleluya, Tuhan berkati. Jadi sahabatnya dunia, tapi jadi sahabatnya Tuhan, amin. Ya. Amin, amin. Ya, kita diberkati juga kita harus memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Siap, luar biasa. Haleluya. Ya, berkati. Oke, Komingwan. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Ini saya mau nyapa. Ini teman lamanya Ibu Esther ya. Teman lamanya Ibu Esther ya. Siapa tuh? Ini Pak Gembala. Komingwan ya, teman lamanya Ibu Esther ya. Luar biasa. Ketemu di gereja, Pak. Jadinya kan ketemu di gereja. Iya. Sebetulnya Komingwan itu pendiam, Pak. Sebetulnya Pak alim-alim gitu, Pak. Senyum-senyum aja, Pak.
Sekarang dia mah udah jago, udah firmannya meletak. Haleluya. Luar biasa. Amin. Ketemu lagi di udara, Pak. Itulah luar biasa ya, dipertemukan kembali gitu. Iya, sama-sama melayani di sana. Kominwa suami istri dan anak-anaknya melayani, saya sama suami melayani gitu. Anak saya juga melayani. di satu Gerejanya gereja. masih ya, Bu ya? Masih Ya? buka ya gereja yang dulu ya, Bu? Gereja yang Gereja yang dulu dulu sih masih buka ya? Dia kayaknya masih buka ya gitu. Kami masih tidak, ya. iya, puji Tuhan ya. Jadi kita dipertemukan lagi di udara. Iya, ya, terima Amin. kasih. Amin. Saya mau nyapa ini Pak Derikson. Salam Pak Derikson. Ya, Pak Derikson luar biasa itu. Mana Pak Derikson? Haleluya. Apa kabarnya Pak Derikson? Halo, apa kabar? Ya, baru selesai itu tadi, Bu. Baru selesai pemilih ministry. Ini lagi Makasih, makan, Bu Eli. lagi makan malam. Dengerin aja dulu, dengerin. Haleluya. Tapi saya bersyukur karena harinya Tubuh Kristus Ilahi udah jadi hari Rabu, jadi bisa saya mengikutinya. Iya. Ya. Puji Tuhan ya, baik-baik aja ya Pak ya, sehat-sehat Ya, Pak. terima Pak kasih Derikson. Bu Eliezer, Tuhan berkati. Ya, Saya- senang dan Amin. nanti gabung kembali gitu ya. Ya, Tuhan berkati semuanya. Iya, Tuhan berkati. Ya, Lagi God bless you. juga ya. Ya, Berkati. lagi Dosen makan ya? malam, lagi makan malam, Bu. Ini. Oh, lagi makan malam Ya. ya. Silakan Terima kasih. selamat menikmati makan. Ya, Haleluya. Puji saya Tuhan. dengar kalau Pak Nicholas nggak pakai mic juga kedengaran. Oh, suaranya berdegar ya. Bahkan Haleluya. sebelum saya masuk Zoom tadi udah kedengaran suaranya Bu Elia. Itu luar biasa itu kalau rapture justru itu di Zoom ini sering rapture aja. Tiba-tiba pelang hilang gitu. Ini dia nih. Haleluya. Iya, ya, mantap dah. Puji Tuhan. Oke, saat ini kita sapa dulu saat ini ya. Saya minta untuk siapa ini? Ya, Ibu Ira. Salam Bu Ira. Ada yang mau disampaikan Bu Ira? Bu Ira? Ya, Bu. Ya. Ya, menjadi sahabat dunia gimana? Oh, bahaya sekali. Haleluya. Kita udah seumur begini harus belajar mulai melepaskan ya segala-galanya. Ya, belajar melepaskan supaya kita tidak terikat sama dunia. Amin. Ya. Begitu juga dengan keluarga, anak. Tapi Bu Ira, iblis menggoda tidak melihat umur, Bu. Iblis menggoda tidak melihat umur. Teman saya itu di atas umurnya di atas saya. Yang tadi saya cerita. Iya. Maka hati-hati sekali, betul yang Ibu ngomong tadi. Tapi iblis itu menggoda justru saat setiap orang berhasil, dia mau supaya kita turun dan jatuh. Itu hati-hati sekali. Betul, Ibu Ira. Maka seumur segini, kalau sudah mulai takut akan Tuhan, maka dipersiapkan Tuhan, kita akan tinggal bersamanya untuk selamanya. Haleluya. Silakan Bu. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Jadi jangan otaknya tuh tertuju sama Tuhan. Terputus-putus Bu Ira. Firman Tuhan. Iya. Putus. Iya, terputus-putus Bu Ira ya. Jadi nggak jelas juga. Ya. Oke. Iya Bu Ira. Ya. Ya, terima kasih Bu Ira ya sudah sampaikan ya. Saya minta saat ini Bu Meske. Salam Bu Meske. Mana Bu Meske? Bu Meske? Ya, udah rapture ya Bu Meske kayak. Iya benar tadi Pak Nicholas bilang menghilang, benar tuh menghilang, udah rapture dulu. Haleluya, udah rapture ya. Haleluya. Linda, saat ini saya minta Linda. Linda. Bu, masih belum rapture, Bu. Oh, belum, ya silakan. Bagaimana menjadi sahabat dunia ini, Linda? Ya, keren Pak, itu Pak. Terus minta tuntunan Tuhan Pak, biar jangan sama dengan dunia ini. Terima kasih Pak, firman-Nya sangat memberkati, sudah diingatkan kembali. Wow, pokoknya keren deh. Ya. Amin. Puji Tuhan. Makasih Bu Linda. Ya, makasih Linda. Ya, diberkati oleh Pak Nicholas ya, firman-Nya luar biasa. Sama suaranya itu kayak Ebit.
GAD. Betul. Nah, Ya, itu dia. Betul. Betul. Setuju. Ya, Haleluya. emang. Cuman, penuh urapan Roh ya, Kudus. amin. GAD Amin. yang sana, dunia, yang ini anak kerajaan surga. Ya, Ya. beda. Amin. Menggetarkan hati. Iya, betul. Kelepek-kelepek ya. Haleluya. Terima kasih. Kalau ketemu Terima kasih. orangnya, jangan Jadi pingsan ya. Pak Nikolas ini ebit GAD yang diurapi gitu ya? Iya, Iya, ini makanya rapi ya. beda. Haleluya. Ebit GAD versi rohani, Pak. Iya, anak kerajaan Amin, surga ini. amin. Betul, Bu. Ya, luar biasa. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati. Nah, itulah makanya Itu pentingnya kalau kan. ngomong begitu Pak Derikson sampai nggak makan itu, Bu. Dia dengar dulu. Makanya Sampai nggak jadi makan, ya, stop dulu. Pak Derikson. Nikolas ini ngobrol nggak bisa habisnya, Bu. Nggak bisa habis. Karena ada artisnya ini dari apa? Dari surga. Jadi nggak habis-habis nih. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, nah inilah. Kita saling melengkapi memang penting sekali ya, luar biasa ya. Nah ini, ya kali saya minta menyapa juga saat ini, saya minta mungkin untuk Ibu Risma, mungkin ada yang mau disampaikan tentang menjadi sahabat dunia, silakan Bu Risma. Ada yang mau bertanya kali atau gimana? Silakan. Oh iya Bu, Ya. terima kasih untuk kesempatan ini. Mhm. Saya rasa kalau kita sudah bertobat, hidup di dalam roh, kita tidak mau lagi ikut dunia. Karena kita sudah tahu firman. Dan kalau saya ya, sekalian bersyukur sama Tuhan Yesus. Nah, persis yang kayak dibilang Bapak itu, jangan kita asal ikut-ikutan persekutuan. Saya pernah begitu ya. Waktu doa, benihin dulu di Ancol. Saya kirain semua pendoa sudah bagus. Kita udah berdoa biar Tuhan kirim jiwa-jiwa, biar yang sakit, yang mau bertobat dikirim. Contohnya kita mau berangkat ini ke doa ke Ancol dari tempat kita dari hotel. Ada yang bilang gini, banyak banget orang, banyak banget si pendoa. Dalam hati saya, kok kita udah berdoa, biar banyak jiwa dikirim. Tapi kok ngomongnya begitu, tetapi kita nggak ngomong Pak, cuma di hati kita, di roh kita. Jadi persis kayak dibilang Bapak, di persekutuan juga begitu. Saya ikut persekutuannya. Kita kirain udah bagus, tapi saya nggak mau sebut namanya. Tahu-taunya waktu itu ada itu, aku disuruh ibu ada orang Ambon kerjanya di laut Bapak itu, jadi suka saya jual ikan. Terus udah kita ke situ karena dilihat saya jual itu, bagilah aku yang sebagian jual gitu. Terus enggak, ikannya sedikit, sama Ibu Esther yang jual gitu. Jadi udah begitu, udah sama di situ kita, saya bawa ikan ini ya, saya kalau udah diomongin ya udah percayalah. Tahu-taunya datang ke rumah saya, katanya itu harus dibagi 2 ikannya. Saya salah, nggak nanya itu lagi. Tadi kan udah dibilang nggak boleh dibagi teman saya. Tahu-taunya nggak dibilang ibu itu, saya bagi 2. Habis saya bagi 2 nggak laku tuh ini ya. Jadi ikan saya biar saya karung juga saya jual habis, saya serai. Jadi berantamlah dia situ karena nggak laku, karena kata ibu itu, kan saya bilang tadi hanya Ibu Esther yang jual. Kenapa kamu nggak dari dia? Itu juga jual gitu. Jadi marah sama saya. Saya kan nggak salah. Cuman saya polos. Sebenarnya udah saya dengar, enggak, Ibu Esther aja yang jual. Datang ke saya, udah dibilang tadi bagi 2 gitu. Jadi saya polos, nggak nanya lagi ke sana. Mungkin dibilangin kali kasih. Jadi itulah. Terus dia marah sama saya, marah kok nggak ada salah saya.
Terus berlarut-larut marahnya. Terus saya dikasih Tuhan mimpi saya. Jadi datanglah dia di mimpi saya ya. Dia bawa anjing satu karung. Oh, dibawa anjing satu karung. Saya berdiri di situ, dituangi ke saya. Anjing ini. Jadi saya bilang, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Langsung anjing itu enggak cari. Ya Tuhan, kok masih begitu nih, udah persekutuan gitu dalam hati saya. Jadi saya enggak kalau memang di persekutuan itu dia enggak suka saya. Itu. Jadi itulah tadi kalau kita hidup di dalam roh dan kita sudah berubah, ya Tuhan kasih tahu sama kita. Saya puji Tuhan ya. Kalau aku tanya Tuhan bagaimana ini? Kayak saya ke Israel juga. Tuhan masih bisa saya ke Israel. Dikasih tangga, masih kecil itu tangganya Tuhan, saya nggak bisa kasih lagi tebal. Terus mau berangkat saya, masih bisa saya Tuhan berangkat, dikasih lagu. Oh Yerusalem kota mulia, saya nyanyi malam itu, besoknya saya berangkat. Jadi saya bersyukur sama Tuhan itu. Harus kita hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Jadi kita tahu orang itu yang bagaimana. Kalau dulu saya baru bertobat, saya kira Bapak menghakimi itu, padahal enggak. Roh Kudus yang itu. Itulah sambil kesaksian saya. Jadi itu kita harus hidup di dalam roh. Kita bisa melihat orang, oh ini begini, oh ini begini. Itu aja dulu itu ada di situ Ibu Yati. Mertuanya Ibu Yati sakit. Jadi kami persekutuan dulu, baru-baru persekutuan sih ikuti Ibu Yati dulu. Udah lama sampai ikuti Ibu Yati dulu. Jadi kata Roh Kudus, doakan itu katanya. Ada teman saya Ibu Vera namanya, udah pulang itu. Jadi saya dalam hati saya gini, jangan Tuhan, antar dikirain saya mau minta apa, kan Ibu Yati kan orang berada. Kalau saya kan orang biasa-biasa. Nah, namanya orang biasa-biasa lah. Pokoknya sehari-hari ini, makan hari ini begitu Pak. Terus besoknya minggunya lagi persekutuan di situ. Doakan dia. Jadi saya karena udah 2 kali, saya tanya Ibu Yati, tadi Tuhan bilang, Roh Kudus bilang mau kita doain Ibu. Enggak apa-apa, kata Ibu Yati. Jadi kita doain lah Ibu itu, terus kita kasih perjamuan. Benar, pulangnya tenang, dia lagi makan. Itulah puji Tuhan. Amin. Itu Ibu Yati sampai berbiasa. Iya, luar biasa. Jadi itulah kita harus hidup dalam roh. Kita nggak boleh macam-macam. Jangan ikut dunia. Biarin kita kayak saya orang Batak ya Pak. Dikucilin saya karena nggak mau lagi yang dulu-dulu. Saya dikucilin, tapi enggak apa-apa. Yang penting saya jangan dikucilin Tuhan. Tuhan ya, aja. Amin. Yes. Ya, puji Tuhan. Oke. Ya. Buat ini Bu Risma ini, Pak Nikolas pendoa syafaat juga ya. Ikut Benihin dulu sama. Doain doa Benihin ya, waktu berapa kali ke Indonesia gitu. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Bu Risma ya. Doa memberkati. Saya mau nyapa juga saat ini, saya minta saat ini Pak Anfal. Nah ini Pak Anfal. Silakan Pak Anfal, mungkin ada yang disampaikan. Salam, Pak Anfal. Pak Anfal ini guru teologi nih. Iya, Pak Anfal. Bisa aja Pak Nikolas. Bangun Pak Anfal. Wajahnya mana, tampilkan Pak? Wajahnya raptor duluan Bu. Duluan. Muncul dah. Ya, beginilah wajahnya. Ya, terima kasih. Jadi Pak semakin Nikolas. tahun semakin muda Bu. Iya, terima kasih. Silakan. Tadi saya sedikit bingung yang dibahas pengkhotbah apa Yakobus tadi itu sebenarnya. Soalnya Pak Nikolas. Jadi gini, yang dibahas tadi adalah Yakobus 4:1 ayat 5. Ya kan 1-5. Tetapi ternyata iblis menggoda dengan caranya sendiri. Pengkhotbah maju gitu loh ya kan. Tetapi saya intinya saya berikan satu, tapi hikmat Ibu Gembala luar biasa ya kan.
yang memberikan satu report catatan bahwa di awal diulangin kembali. Ya, luar biasa. Terima kasih. Lanjut, Pak. Iya, baik. Tadi apa yang Yakobus 4 ayat 4 itu 4 ayat 1 sampai 5. ya, Kawanan 4, sudah 1 bersahabat sampai dengan iya. Jadi saya membaca di Yakobus 4 ayat 4 itu sangat menggelegar ya, hati ini ya, terasa. Jadi bersahabat dengan dunia dianggap sebagai musuh Allah. Bermusuhan dengan Allah, ya. Iya, jadi orang-orang yang bersahabat dengan dunia dianggap sebagai musuh Allah. Cukup keras ini, firman yang cukup keras, sangat menohok ini. Betul. Padahal saya, ya terus terang saja, masih di dunia. Saya menikmati, saya ada rumah, ada dengan penuh, ya maaf tidak sombong bermaksudnya, dengan fasilitas yang ada, ya, itu semua pernik-pernik dari dunia ini, semua yang saya nikmati, bahkan semua yang ada pada diri saya ini, itu semuanya dari dunia ini. Apakah saya masuk di dalam persahabatan dengan dunia ini atau bagaimana, Pak Nikolas? Mungkin bisa sedikit supaya kita bisa saya ya katakanlah saya orang yang sombong ya, menyatakan saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya ya, dan saya menikmati. Jadi begini, apakah saya ini selagi kita selagi kita hidup di dunia, tentu Tuhan memberikan segala fasilitas itu kepada kita, ya kan? Baik rumah, semuanya. Tuhan sudah katakan bahwa kita selalu menjadi kepala bukan ekor. Dan kita tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Artinya apa? Tuhan mempersiapkan segala fasilitas itu dengan nikmatnya kita. Tapi satu hal, jangan pernah Tuhan katakan tinggalkan aku. Jangan pernah tinggalkan aku. Karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan dan kita hanya menumpang di dunia. Ada lagunya itu. Ya kan? Karena apa yang kita miliki itu ketika kita nikmati dan kita kuasai dan seolah-olah Tuhan menjadi nomor 2, maka Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Amin. Seperti itu ya. Maka untuk menikmati keadaan di dunia ini seperti tidur yang nyenyak, ya kan? Seperti menyayangi istri dan mendapatkan cucu, mobil ada, mau pergi kemana, adalah satu rahmat dan berkat dari Tuhan. Tetapi semua jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan segala-galanya buat kita. Yes, terima kasih. Manfaat seperti ini. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Ya, seperti yang diucapkan Yesus ya. Serigala saja punya lubangnya. Jadi ada tempatnya. Betul. Burung ada sangkarnya. Tapi anak manusia untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Jadi ini sesuatu yang ya buat saya ini luar biasa ya, pernyataan Yesus itu. Memang begitu apa adanya. Dan seperti kita ini yang pekerjaan, katakan ya, pekerjaan sudah ada, rumah sudah ada, istri sudah ada, anak, fasilitas semuanya ini ya. Semuanya itu adalah hal-hal duniawi. Tapi benar apa yang disampaikan Pak Nikolas ya. Jadi apa yang disampaikan juga di dalam Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat berapa ini? 15 ayat 13 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yes. Sini saya
benar-benar mendapatkan ya firman yang luar biasa, kasih yang telah ya, menyerahkan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada istilah sahabat mempelai, ya. Ada sahabat Allah, ada banyak sahabat-sahabat. Yesus sendiri pernah disebut sebagai sahabat pemungut cukai. Di dalam Yohanes, lihat itu, dia seorang pelahap, ya, gitu. Jadi orang-orang ini ucapan Yesus sendiri. Yesus menyampaikan ini. Anak manusia datang, lihat itu, ya. Ya, dia seorang pelahap dan sahabat pemungut cukai. Jadi ketika Yesus bersahabat dengan seorang pemungut cukai, ya, siapa namanya itu, ya. Tapi Zakheus, ya. Jadi Yesus disebut sebagai sahabat pemungut cukai, ya. Tetapi ya, ini hanya sedikit menyinggung sebagai renungan kita, ya. Yesus pun tidak marah, ya. Tidak marah dibilang begitu, karena mereka itu adalah orang-orang yang syirik, ya, dari golongan Farisi dan lain-lainnya, ya. Tapi kita bisa belajar, ya, bahwa kita sudah menerima kasih, ya, di mana kasih diberikan, ya, oleh seseorang yang sudah menyerahkan nyawanya. Jadi memiliki kasih yang sejati, ya. Jadi kita hendaklah senantiasa selalu hidup di dalam kasih Allah. Kasih iblis tidak ada tertulis mungkinnya, atau mungkin saya belum dapat mendapatkannya. Yang ada hanya kasih Allah, ya, kasih Tuhan. Terima kasih, ya. Jadi dalam kesempatan ini saya berterima kasih Pak Nicholas sudah mengangkat tema ini, ya, supaya kita semakin maju di dalam iman, ya, bertumbuh dan bertumbuh terus. Jangan sampai kita menjadi terlena, terpesona oleh tawaran dunia ini yang begitu banyak menggiurkan, ya. Kita belajar untuk hidup dalam kesederhanaan, ya, supaya kita tidak mengikuti perkembangan dunia ini. Contoh sederhana, ya, orang sudah punya mobil Avanza, mau upgrade terus, ya, sehingga dia hidup di dalam dunia materi. Jadi kita harus hidup di dalam apa adanya. Memang semuanya telah Tuhan sediakan, ya. Tuhan tidak ingin mengendaki kita juga menjadi miskin, ya, tentunya. Tapi dicukupkan dalam segala hal. Yang menjadi permasalahannya orang yang sudah cukup selalu merasa diri kurang, tidak pernah mensyukuri, ya. Jadi hendaklah kita selalu bersyukur, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Nicholas. Salam semuanya. Ya. Amin. Amin. Ya. Tuhan berkati, ya, buat Pak Amfa. Terima kasih sharingnya, ya. Saya kasih kesempatan lagi, saya minta untuk siapa di sini? Pak Joni. Pak Joni belum, ya? Apa sudah, ya? Belum, ya, Pak Joni, ya? Belum Pak Joni, belum. Silakan Pak Joni. Pak Joni biasanya banyak PR-nya. Ya, Pak Joni ini rangkuman biasanya. Shalom. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Nicholas. Ibu Elia, Pak Nicholas ini guru saya. Oh, guru. Saya ketemu murid lagi, ya. Puji Tuhan. Jangan bikin Kalau malu. saya kasih pendapat nanti menggurui guru jadi. Oh, gitu, ya. Mungkin pujian kali, kalau gitu kasih pujian, ya. Gitu, ya. Padahal kan, yang ngomong guru kita itu, Bu. Benar, Pak Joni itu kan dulu guru main musik juga.
Guru main apa? Justru karena lupa, jadi dia nggak bisa main gitar lagi sekarang ini. Dulunya pemain gitar yang andal. Wah, luar biasa ya. Ya, ya. Mohon maaf. Oke, saya sedikit aja memberikan, karena Silakan, tadi Pak. saya juga terlambat masuk ya, tadi ikut FM dulu, jadi sudah agak terlambat, jadi saya nggak dengar full nih khotbahnya Pak Nicholas. Iya, Apa masuk udah hampir mau habis itu tadi. Tapi oke lah, saya akan coba untuk memberikan sedikit pendapat ya mengenai tema menjadi sahabat dunia. Wah, luar biasa ya. Tapi di sini memang Yakobus 4 ayat 1-5 itu bercerita bahwa tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mengerikan ya. Kalau menjadi musuh Allah, ya tahu sendiri akibatnya. Ya, Jadi, musuh manusia aja berat loh. Musuh Allah, ampun. Apalagi musuh Allah. Ya. Dibuang berani. Inilah manusia ini terlalu berani. Betul. Kok berani dilawan musuh Allah? Berani. Ya maksudnya ya agar selalu bersih dan terbebas dari segala bentuk kenajisan dan kecemaran. Ya, jadi kalau kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang menyebutkan bahwa persahabatan dengan dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan hidup. Jadi kalau keinginan daging adalah segala sesuatu yang tidak takluk pada hukum Allah. Dan oleh karenanya menjadikan kita sebagai seteru Allah. Roma 8 ayat 6-7. Kemudian Rasul Paulus juga menunjukkan perbuatan-perbuatan di dalam daging itu dalam Galatia 5 ayat 19-21. Jika kita ingin menaklukkan keinginan daging, satu-satunya jalan adalah dengan hidup di dalam roh. Amin. Kita hidup dalam roh, maka kita bisa mengalahkan keinginan daging kita. Jadi terikat pada berkat-berkat duniawi dan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan berkat duniawi. Nah ini kalau orang yang nggak takut Tuhan ya. Tadi Pak Nicholas nyinggung juga ya. Sekarang banyak orang Kristen yang ke gereja cari berkat. Kayak mau pergi ke Gunung Kawi, yang dicari cuma berkatnya doang. Nah, jadi banyak orang Kristen yang ingin hidupnya sempurna, tetapi tidak mau melepaskan ikatan-ikatan dengan kekayaan duniawi. Itu bisa dibaca di Lukas 18 ayat 18-26 ya. Jadi bagaimana untuk mengatasi keinginan mata? Nah ini tadi daging sekarang mata. Kita ingat doa Bapa kami. Dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berarti kita tidak minta lebih dari cukup, ya kan? Tapi banyak orang yang udah dikasih sekian maunya lebih. Jadi nggak pernah puas ya. Itu sifat manusia. Jadi Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-9, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Waktu kita dilahirkan, kita tidak membawa apa dalam keadaan telanjang, ya kan? Dan kita juga tidak membawa sesuatu apapun yang keluar ketika kita meninggal. Kita juga tidak membawa harta kita, ya kan? Jadi asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu, kata Paulus ya. Tetapi orang-orang yang ingin kaya itu biasanya terjatuh ke dalam pencobaan, ya kan? Terjerat ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi kalau mengejar kekayaan biasanya orang akan berusaha menghalalkan segala cara seperti itu, sehingga dia akan melupakan
Tuhan, seolah-olah semuanya itu adalah kemampuan dia sebagai orang yang berhasil seperti itu. Jadi keangkuhan hidup adalah saat kita menempatkan sesuatu atau seseorang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu uang, berarti dia kan lebih mentuhankan uang daripada Tuhan itu sendiri. Jadi atau ada juga orang yang beranggapan kalau saya jadi orang kaya, semua orang akan tunduk pada saya. Saya bisa mengatur dunia, saya bisa menguasai dunia, saya bisa menguasai semua orang. Nah, itulah sikap keangkuhan hidup dari orang yang belum mengenal Allah. Mungkin itu sedikit dari saya, sorry kepanjangan mungkin. Semoga Tuhan memberkati Pak Nikolas lebih heran lagi dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembalikan Pak Ibu. Siap, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya, terima kasih buat Pak Joni ya sharingnya dengan Pak Nikolas. Saat ini mungkin ada masih yang belum sampaikan. Di sini ada siapa ya? Ada Bu Yati, mungkin ada yang mau disampaikan nggak Bu Yati? Tentang menjadi sahabat dunia. Bu Yati. Kemana nih? Apa udah rapture ya? Haleluya. Biasanya terakhir banyak. Ya. Itu ada Ibu Lydia tuh, Bu. Ibu Lydia. Oh, ada Bu Lydia ya? Ya, Bu Lydia, salam Bu Lydia. Bu Lydia. Shalom. Ada Bobo. Shalom Bu Lydia. Bu Lydia masih lagi nonton Indonesian Idol, Pak. Haleluya. Oke, kalau gitu Ripka, salam Ripka. Ripka. Mana Ripka nih? Dr. Retno? Udah pada bobo nih. Ya, salam. Mana? Shalom. Ya, mungkin ada yang mau sampaikan Ripka tentang menjadi sahabat dunia. Silakan. Ya, sahabat dunia tuh pada hambanya nih Pak Nikolas, ya, silakan. Kalau orang muda mungkin lebih itu ya, lebih banyak godaannya ya, sahabat dunia. Tapi kalau makin usia udah dewasa, udah bertambah umur, mungkin lebih bijaksana untuk bisa nggak jadi sahabat dunia. Tapi nggak juga sih, soalnya kan roh jahat itu nggak terbatas ya godaannya buat orang usia berapapun, mau usia tua, usia muda, bisa dijadiin sahabat dunia karena kejahatan sekarang kan berita-berita itu juga mau usia berapa juga aneh-aneh gitu kadang-kadang. Tapi benar-benar itu roh jahat juga makin di akhir zaman ini makin kelihatan yang jahat makin bertambah jahat, biarlah yang kudus makin bertambah kudus. Kita mesti memilih-milih apa yang kita masukin ke otak kita, ke apa yang kita baca, apa yang kita lihat, supaya kita dipenuhin dengan yang kudus dari Tuhan. Karena di luar, di dunia itu roh jahat juga makin bekerja di akhir zaman ini ya, untuk ini kalau bisa dia pasti mau menjatuhkan orang-orang hamba-hamba Tuhan. Itu juga harus hati-hati, terus didoakan, karena ya itu roh jahat kerjanya juga lebih di akhir zaman ini. Itu aja Mbak Elia. Terima kasih ya. Ya Pak Nikolas, terima kasih. Terima kasih Dr. Elia. Ya, Tuhan berkati ya buat Ripka ya. Oke, mungkin udah semua, masih ada yang belum mau sampaikan kali? Ada yang kelewat nggak? Kalau nggak ada kita tutup aja ya, kita berdoa. Itu Bu Jumali itu Bu Lydia itu ada. Ibu Lydia tadi dipanggil mana? Ya, saya di jalan jadi nggak kedengeran dia. Puji Tuhan. Lagi di jalan. Amin. Ya. Makasih. Oke, hati-hati Bu di jalan nih, lagi jalan-jalan Bu. Hati-hati Bu Lydia. Iya Pak Nikolas, makasih. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Kita sudah semua, mungkin boleh angkat satu pujian kali Pak Nikolas, nanti saya akan tutup doa ya.
angkat satu pujian. Ya. Oke, ini kita tutup doa. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih pujiannya. Kita tutup dalam doa ya. Kita selesai. Kita waktunya istirahat, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Untuk sharing firman-Mu Tuhan, terutama untuk hamba-Nya Bapak Pak Nikolas Tuhan, Engkau yang memberkati senantiasa kekuatan, kesehatannya, perlindungannya Bapak. Setiap perjalanan hidup di dalam melayani Engkau senantiasa ditundungi Bapak dengan pasukan malaikat-Mu, dijagai Bapak sehingga dijauhkan setiap cobaan dan godaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa ada di dalam Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih firman-Mu Tuhan Yesus yang membangun terus Tuhan pondasi ini Bapak semakin hidup Bapak selaras sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Nikolas ya Bapak, Kau senantiasa Tuhan Yesus Kau pakai dimanapun dia melayani berada. Engkau senantiasa ada bersamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga berdoa saat ini juga Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak, kami berdoa saat ini juga Bapak untuk Pak Derikson Tuhan Yesus. Berkati Pak Derikson Tuhan Yesus. Kami percaya Pak Derikson semakin kuat, semakin dewasa di dalam Engkau ya Bapak. Kami percaya Kau berkati Pak Derikson juga Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang dia kerjakan dibuat sesuatunya berhasil Tuhan. Berikan dia kekuatan, kesehatan Bapak di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau melindungi keluarganya Tuhan Yesus. Engkau berkati dan pelayanan juga Tuhan. Kami percaya semakin berhikmat, semakin peka dengan Engkau Tuhan, sehingga tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun juga Bapak. Sekali Yesus tetap Yesus Tuhan Yesus sampai Engkau datang. Pak Nikolas, Pak Derikson menjadi pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur Engkau terus memberkatinya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Anfal juga Tuhan. Berkati Pak Anfal senantiasa Bapak yang ada di Bali. Biarkan dia menikmati berkat-berkat yang sudah Kau sediakan Tuhan. Amin, Tetapi amin, bukan amin. untuk dimiliki Bapak, tetapi untuk dinikmati dengan ucapan syukur. Kami tahu Tuhan berkat itu datang daripada Engkau Bapak. Kami percaya itu Engkau yang melengkapi bonus daripada dunia ini Tuhan, tetapi tetap hatinya melekat kepada Engkau ya Bapak. Sehingga Pak Anfal ini Bapak senantiasa mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Berkati anak istri cucu mantunya Tuhan senantiasa, sehingga mereka ada kesatuan dalam Bapak keluarga ini Tuhan, senantiasa penuh damai sejahtera Bapak.
Berkati kesehatannya juga Tuhan Yesus, jauhkan Bapa dari badai puting beliung di Bali ini, berikan keamanan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini ya Bapa. Kami minta saat ini Bapa untuk Pak Joni juga Tuhan Yesus, berkati Pak Joni Tuhan Yesus, kesehatannya, kekuatannya Tuhan Yesus. Biarkan dia semakin Tuhan Yesus menggali firman-Mu Tuhan Yesus, Kau tambah-tambahkan lagi Bapa, sehingga Kau berikan kekuatan, kesehatan, tidak ada kelemahan Tuhan, saraf-sarafnya, otot-ototnya sehat sempurna Tuhan Yesus. Di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, imannya semakin mantap kepada Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan Yesus, Kau lindungi dia senantiasa Tuhan, buat sesuatunya berhasil dan kesehatan yang melimpah daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur berkati dan pelayanannya. Demikian juga kami berdoa Bapak untuk Ibu Esther, Bu Yati juga Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Lydia Bapak, kami juga berdoa untuk Linda juga Tuhan, Kau berkati senantiasa dan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kau memelihara dengan sukacita, damai sejahtera, ada kekuatan ya Tuhan Yesus. Jadikan mereka Deborah air zaman, sehingga mereka teguh, kuat Tuhan, tidak lemah, kondisi fisiknya sehat, kuat walaupun usia boleh bertambah-tambah Papa. Di dalam Engkau tidak ada yang tua, selalu muda, rohnya perkasa Tuhan Yesus. Berkati ibu-ibu ini Tuhan Yesus, senantiasa penuh damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar kami selesai dengan lain Tuhan, biarkan kami berpisah sama yang lain Bapak. Kami mau istirahat, Bapa mau tidur dengan nyenyak, mimpi indah bersama Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Bapaknya. Satu Kristus kami mengucap syukur. Mari saudara kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus Amin. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, ya Pak Nikolas. Ya. Ini kalau ya Pak Angpa, Pak Nikolas ya. Pak Derikson luar biasa. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai ketemu.